Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu para pelajar di Masjid Kampung Inggris Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita telah memasuki malam yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk terus bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak lupa tentu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena berbagai macam nikmat, taufik dan hidayah yang sampai kepada kita hari ini, sehingga kita mampu untuk mendirikan ya, ibadah-ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita berharap kepada Allah, Ramadan akan menjadi madrasah bagi kita, sekolah kepribadian yang kemudian nanti di akhir ujung Ramadan ini kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah untuk kemudian melupakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Allah bersolawat, ini menunjukkan Allah memuji Nabi kita. Kalau malaikat bersolawat, ini menunjukkan malaikat memohonkan ampun dan rahmat untuk Nabi kita. Dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diserukan kepada kalian untuk memberikan salam penghormatan yang mulia kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau mudah-mudahan terlimpah salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang suatu saat nanti bisa bertemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di teladannya nanti. Oke. Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada judul kali ini saya ingin membawakan ya 5 model bacaan istighfar, dan istighfar yang mana yang paling afdol, yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan setelah sholat. Istighfar yang paling masyhur, min ashhariha astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang paling masyhur di kalangan kita, istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang pertama, model pertama. Lalu kemudian model yang kedua, dikatakan di sana ada bacaan ayuban astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya rasa ini semua hafal ya. Astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salah. La astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membaca istighfar jenis ini, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mangqalaha khuttat anhu khatayahu wa in kana qadru ya minaz zahfi. Siapa yang membaca lafaz istighfar ini, maka dosanya akan dihapuskan walaupun dosa lari dari peperangan. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 1517. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dosanya akan dihapus meskipun apa tadi? Lari dari peperangan ya, yang merupakan ya, bentuk dari sifat munafik. Lalu bacaan yang ketiga ya, disebutkan di dalam ya as-sighatus salisal al-waridu fi hadis Ibnu Umar. Jenis istighfar yang ketiga ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar ya, di mana bunyinya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1516. Istighfar ini juga ya, yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mi'atan marrah. Dalam satu kali duduk, Nabi mengucapkannya 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mari kita bersama-sama untuk yang model istighfar yang pertama dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Lalu model yang kedua, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, dikatakan di dalam hadis Ibnu Umar, ya, hadis ya yang menyebutkan tentang lafaz yang ini. Dan lafaz yang keempat, az-zighatu rabi'ah al-waridatu fi hadisi Abu Bakar, ya. Ini hadisnya, ya. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah wal hadisu fi sahihain. Ketika bertanya Rasulullah, ya, duhai Rasulullah, hadis ini tersebut di dalam Sahih Bukhari nomor 6326 dan hadis riwayat Muslim nomor 2705, ya. Dikatakan di sana, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ajarkan aku sebuah doa yang aku baca di dalam salatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini istighfar yang keempat, ya. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang diajarkan kepada Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu pada saat sholat, posisinya setelah membaca, ya, tahiyat sebelum salam. Jadi banyak riwayat-riwayat, ya, setelah tahiyat itu membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Setelah itu ketika masih ada waktu maka bisa membaca Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari bersama-sama. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini cukup panjang yang keempat, nanti bisa disampaikan di grup, ya, di grup masjid agar nanti bisa dijawabkan, dibaca, ya. Inilah, ya, ya, yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat tasyahud akhir sebelum salam, ya. Lalu yang terakhir ada istighfar, ya, yang disebut dengan sajidul istighfar, penghulunya istighfar. Ya, istighfar ini biasa dibaca pada saat zikir pagi dan zikir petang, ya. Allahumma, cukup panjang, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti juga bisa disebutkan, nanti dikirimkan di grup, ya, agar nanti bisa dibaca, ya, berulang-ulang. Dari kelima istighfar ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah sholat, ya, karena, ya, hadis dari riwayat Ibnu Hibban hanya menerangkan setelah sholat, setelah salam, ya, Nabi biasa mengucapkan istighfar, ya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi, ya, menggunakan istighfar yang pendek, astagfirullah, 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 ya, paling sering dilakukan setelah sholat. Dan, ya, di satu sisi, ya, Nabi juga pernah, ya, dan termasuk, ya, di dalamnya, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, dikatakan di sana Nabi sering mengucapkan dengan astagfirullahaladzim, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Ini adalah istighfar yang paling sering dilakukan oleh Nabi ketika setelah sholat. Tapi tidak kemudian menutup bahwa di luar istighfar yang dua ini dinyatakan tidak ada contohnya, tidak, ya, karenanya banyak di masyarakat, ya, menggunakan istighfar, mungkin yang menggunakan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, atau mungkin menggunakan yang 5 model yang lainnya, ya. Tapi yang jelas, ya, kita wajib mendawamkan, ya, istighfar ini terutama di saat bulan Ramadan. Kapan? Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu pada saat waktu-waktu sahur yang merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Maka, ya, hendaknya kepada seluruh kaum muslimin saya mengingatkan, ketika waktu sahur, ya, kira-kira pukul 3, setengah 4 atau jam 4, ya, tinggalkan HP-nya, matikan HP-nya, matikan TV-nya, ya. Ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak kalau bisa di rumah matikan TV-nya, sambil sahur perbanyak istighfar. Setelah sahur istighfar.
boleh menggunakan di antara 5 ini. Ini kira-kira bisa begitu? Boleh astagfirullah, astagfirullah, boleh astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak-banyaknya, karena innallaha wa malaikatahu wal mustahhirina, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada mereka-mereka yang sahur, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Makanya sahur ini penting, jangan dikotori dengan nonton TV, hal-hal komedi, ketawa ketiwi, ngakak-ngekik nggak jelas, ya, hani nggak jelas, apalagi dengan apa? Sahur sambil makan, sambil scroll IG, sambil scroll ya Facebook, akhirnya lupa, melalaikan diri kita. Padahal itu yang paling mustajab, waktu yang paling terbaik di saat Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita, dan di saat-saat itu kemudian ya Allah dan para malaikatnya juga memuji dan kemudian memintakan ampun kepada mereka-mereka yang sahur. Maka peringatan pada kultum hari ini, mumpung masih hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya, budayakan sahur, perbanyak istighfar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.